Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Agung Putra Wijaya SPD. Saya guru di SD Negeri 3 Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 4. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat kali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Pada pertemuan hari ini, apakah ada anak yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua hadir? Ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Karena semua sudah hadir, Bapak tinggal absen. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ya, kalau tidak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Ya, mesti. Silakan ke depan. Memimpin doa. Berdiri. Doa mulai. Selesai. Doa selesai. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang tepuk PPK? Semua masih ingat? Siapa yang mau memimpin? Ya, teman, coba pimpin tepuk PPK. Berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah darahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia
ingat tentang protokol kesehatan? Masih tetap mentaati protokol kesehatan? Yang mana nggak ingat apa itu? Protokol 3M. Yang pertama, mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, sekarang Bapak akan memberi anak-anak satu pertanyaan. Siapakah yang masih ingat materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ya, Dinda. Perubahan wujud benda dan benda padat dan benda cair. Perubahan wujud benda, benda padat dan benda cair. Lagi siapa masih ingat? Ya, Gusti. Perubahan wujud benda. Oh, perubahan wujud benda. Ya, benar. Yang kemarin, pertemuan kemarin kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Tadi Dinda mengatakan ada benda cair. Benda cair. Apa saja yang kalian ketahui benda yang bisa mencair? Es. Lagi. Lain es? Lilin. Lagi. Ayo. Siapa? Es krim. Mentega. Nah, itu adalah benda-benda yang bisa atau dapat mencair. Benda yang masih dapat mencair. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari yang pertama melalui membaca, siswa mampu menganalisis istilah khusus yang berkaitan dengan peristiwa mengembun dan satuan baca dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menulis hasil informasi tentang konsep mengembun menggunakan kosakata baku dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa dapat menganalisis tugas individu berdasarkan perannya masing-masing yang ada di sekolah dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan wawancara, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing di sekolah dengan benar. Sekarang coba keluarkan dulu bukunya. Kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitar kita. Subtema 3 perubahan wujud benda. Nah, sebelum Bapak menampilkan sebuah video, sekarang Bapak memiliki ini apa namanya? Ini namanya sebuah gelas yang berisikan air es. Nah, anak-anak coba perhatikan. Di sekitar gelas, di luar gelas ini, anak-anak lihat apa? Apa yang dapat anak-anak lihat terlebih dahulu? Yang di luar gelas apa adanya? Yang kecil ini. Ini coba dilihat. Ada apa? Ada es batu di dalamnya berisi air. Sekarang di luar gelasnya ini terdapat apa? Boleh dicoba? Boleh dicolek. Nah, ada embun. Gusti membilang ada embun. Gusti mengatakan di sini ada embun. Nah, coba Bapak taruh dulu ya esnya. Sekarang Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran. Silakan perhatikan videonya. Tidak ada yang anak-anak coba perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Jika kalian memegangnya, pasti
plastik akan terasa basah bukan? Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalian tuliskan dan sampaikan pendapatmu ya. Nah, tadi dikatakan air es yang ada di dalam gelas terdapat apa itu di luar gelasnya? Terdapat embun. Sekarang perhatikan dulu videonya kembali. Rupanya itu adalah proses mengembun. Proses Mengembun mengembun. adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Namun beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, yang kedua, coba perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat. Nah, yang kedua, Bapak ingin menanyakan siapa yang pernah naik mobil pada saat hujan? Pada saat hujan, semua pernah? Pernah. Kalau pernah, apa yang terjadi di dalam mobil? Terjadi apa? Terjadinya embun. Sekarang Bapak lanjutkan kembali. Kaca cerah. Kaca di dalam mobil bagian dalam kering. Ya. Namun ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan kalian menjadi basah. Nah, bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Anak-anak mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Biar ada penjelasannya. Mengapa sisi luar gelas menjadi basah ya? Kamu perlu memahaminya. Nah, bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, tadi apa dikatakan? Jika Dinda tadi mengatakan apakah air es dapat menembus gelas? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena udara di sekitar banyak yang mengandung uap air. Jadi uap air seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi bukan air es ini, bukan air es atau es yang menembus ke gelas, bukan. Tapi uap air yang ada di sekitar ke gelas. Sekitar gelas itu bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin. Daerah sini sudah dingin, namun di dalam ini lebih dingin. Terjadilah suhu yang menjadi lebih rendah, maka menjadilah bintik-bintik air yang ada di luar gelas. Sampai di sana sudah paham? Ya, kalau sudah, Bapak lanjutkan ya. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya. Akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Kemudian tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit ya. Kemudian bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati. Sudah. Tadi ini sudah kita tutup. Sekarang Bapak buka. Dari sini apa yang anak lihat? Embun. Ya ini dapat dilihat apa? Embun. Kalau di sini apa yang anak lihat? Embun berupa apa? Berupa bintik-bintik air. Perhatikan gambar berikut ini. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah.
Gusti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk menggantikan lantai kelas. Nah, lalu di sekolah ini siapa sebagai petugas kebersihan? Siapa? Pak Wayan. Siapa? Kak Tahyo sebagai petugas kebersihan di sekolah kita. Sudah, itu sebagai petugas kebersihan. Sebagai kepala sekolah siapa? Ibu Ninyoman Meriani. Lagi anggota sekolah kita siapa? Bapak Ido Bagus. Sebagai guru apa? Tugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok ya. Kalian coba wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Sekarang kalau tidak, sekarang Bapak akan membentuk kelompok di kelas ini, di kelas 3. Bapak tentukan langsung ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap kelompok harus dibentuk secara heterogen. Tidak ada yang berkumpul laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, semua harus dicampur. Ada laki dan ada perempuan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Sebelum Bapak bagikan, silakan cari kelompoknya yang Bapak tadi bro. Coba dibalik. Silakan. Silakan. Sudah semua? Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah semua kelompok dapat LKPD? Nah, sekarang Bapak juga akan membagikan bahan ajarnya. Coba perhatikan dulu. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, coba perhatikan dulu. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, di sini ada petunjuk mengerjakan LKPD. Silakan anak-anak baca dari petunjuk langkah-langkah mengerjakan LKPD. Sudah dapat lihat? Nah, dari pertama, tulislah identitas kelompok kalian. Sudah? Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah? Ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Ada yang kurang jelas boleh anak-anak bertanya ya. Sudah? Ada yang belum paham? Tidak boleh main-main. Jangan dipukul-pukul temannya. Tidak boleh. Nah, ini ya. Ini yang ini. Nah, bacalah wacana tentang peristiwa Mundur. Nah, sini anak-anak baca dulu. Terus tentang kosakata baru yang anak-anak ketahui, tuliskan di sini. Ya, bentar. Ya, di sini sudah mengerti. Ya, apa kata-kata yang baru anak-anak dengar? Di sana ditulis. Sudah? Gusti, ada yang ditanyakan?
cari di sini. Nah, di sini tulislah kosakata baru dan artinya. Di sini kan mesti apa yang mesti baru mesti benar. Kan contohnya apa? Sekarang tulis di sini mesti tulis mengembun. Apa artinya mengembun? Tulis di sini. Sudah mesti. Sudah. Kalau kelompok 1 gimana? Sudah mesti. Nah, yang pertama di sini. Anak-anak cari di sini, tulislah kosakata baru dan artinya. Di sini anak-anak cari dulu. Mengembun adalah apa itu disebut mengembun? Nah, di sini anak-anak tulis kata-kata apa yang anak-anak baru anak-anak terus tulis di sini. Tulis cari apa artinya di sini. Sudah Pak? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Kalian harus semua bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Boleh. Kata apa yang anak-anak baru anak-anak ketahui, tuliskan di sana. Terus cari artinya di sana, semua sudah ada. Harus bantu temannya. Sudah semua? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2? Baik. Ya, kurang konsentrasinya. Sekarang sebelum membacakan NKPD perwakilan kelompok, mari kita tepuk semangat. Silakan anak-anak berdiri dulu. Harus kuat semangat. Tadi Bapak lihat ada yang ngobrol, biar kembali konsentrasinya. Siapa yang memimpin? Gusti. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, silakan duduk. Kalau sudah, Bapak 1 sudah. Bapak 2, Bapak 3. Sekarang Bapak minta perwakilan 1 kelompok untuk membacakan ke depan hasil diskusinya. Siapa yang Bapak 1 mewakilkan? Ayo. Silakan maju. Sekarang ya, tepuk tangan dulu buat untuk Mesia. Untuk Mesia mewakili kelompok 1. Air yang dibilang akan meredam isi luar gelas gelas kering ketika kemudian memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas. Ya. Tuliskan sebuah kalimat yang menggunakan kosakata tersebut.
Ya, buat dulu dia dulu. Sekarang tadi dari penyajian kelompok berapa? Kelompok satu. Siapa yang mau melengkapi atau memberikan masukan boleh, memberikan pertanyaan boleh, untuk menyempurnakan pekerjaan dari kelompok satu. Siapa yang mau memberikan masukan boleh? Ya, Dinda. Mengebun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Ya, tadi untuk menyebutkan mengebun adalah sebuah peristiwa, tidak melengkapi tadi. Nanti silakan untuk lengkapi lagi ya. Katanya peristiwa mengebun adalah peristiwa apa? Tidak. Mengebun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Perubahan dari gas menjadi cair. Sudah. Nanti dilengkapi lagi pekerjaan kelompok satu yang belum lengkap ya. Ya. Sekarang boleh dulu. Buat tangan dulu buat kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Siapa yang mau? Kelompok dua. Ya. Sudah. Nanti siap-siap kelompok tiga. Siapa yang mewakili maju ke depan? Ya, Pani. Ya, boleh. Tuliskan kosakata baru dan artinya. Ya. Mengebun adalah proses perubahan dari gas menjadi cair. Dua, berada sekolah. Dua, peserta didik. Kelas, tenaga pekerja. Tulislah sebuah kalimat menggunakan salah satu kosakata tersebut. Siswa atau peserta didik adalah peran yang memiliki. Peserta didik adalah mengikuti pelajaran di dalam kelas dengan rajin dan tekun. Ya. Peran siswa, tugas belajar dalam kelas. Peran guru, tugas mengajar siswa. Ya. Peran tugas kebersihan, tugas membersihkan lingkungan sekolah. Ya. Semangatnya mengebun. Mengebun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Contoh mengebun. Air yang berisi es batu lalu lama-lama akan keluar menjadi air. Peran warga sekolah, siswa, peserta didik, guru kelas, tenaga pengajar. Ya. Lalu sudah dari kelompok penyajian kelompok 2 tadi siapa yang ada yang mau menanyakan? Ya. Penyajian kelompok 2 sudah sangat bagus. Penyajian menurut kelompok 1, penyajian kelompok 2 sudah sangat bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tangan dulu. Penyajian kelompok 3 siapa yang maju? Ya. Pani. Pani sekarang menyajikan hasil kerja kelompoknya di kelompok 3. Tuliskan kosakata baru dan artinya. Mengebun adalah proses perubahan dari gas menjadi cair. Nomor 2. Es batu atau cair. Es yang diletakkan dalam beras permukaan wadah menjadi basah. 3. Pagi hari yang dingin terdapat titik-titik gas atau embun pada daun. Ya. Tuliskan sebuah kalimat menggunakan salah satu kosakata tersebut. Mengebun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengebun dalam kehidupan sehari-hari. Peran maka jadi peran sebagai guru. Untuk mengajar kelas 5. Nama Yeni sebagai kepala sekolah. Untuk mengajar kelas 1. Bu Seliase peran sebagai guru. Untuk mengajar orang tua. Ya. Lagi satu. Sudah. Sudah. Sekarang penyajian dari kelompok 3 sudah. Adakah yang memberi masukan atau pertanyaan untuk menyempurnakan pekerjaan kelompok 3? Siapa yang mau memberikan masukan? Ya. Masukan kelompok 3 sudah sangat baik. Ya, penyajian atau pekerjaan kelompok 3 sudah sangat baik. Sekarang kelompok 3 boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, sekarang dari hasil kerja kelompok dari kelompok 3
tadi terakhir menyajikan kelompok 2, kelompok 1 sudah sangat bagus. Bapak minta pada pertemuan berikutnya anak-anak lebih aktif dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran terasa lebih hangat. Selanjutnya, siapakah yang mau menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Rangga. Nah, tadi kita telah mempelajari menurut Rangga, kita telah mempelajari proses apa? Mengumpul. Apa itu proses mengumpul? Proses, ayo, masih ingat? Proses perubahan dari gas menjadi cair. Selain itu, selain proses mengumpul, apa? Kita telah mempelajari peran sebagai warga sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai apa? Sebagai pemimpin sekolah. Selanjutnya, guru sebagai apa? Mengajar peserta didik atau siswa. Yang ketiga, warga sekolah lagi apa ada? Pak Wayan Karyo sebagai apa? Yang membersihkan sekolah. Sudah. Dari sana, sekarang Bapak akan memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti kegiatan hari ini? Siapa yang gembira? Ya, bagus. Siapa yang merasa senang hari ini? Belajar. Bagus. Yang kedua, apa yang paling disukai dalam kegiatan hari ini? Dapat mengerjakan soal-soal. Boleh. Dapat menjawab. Dapat mengetahui pembelajaran hari ini. Ya, menonton video. Yang ketiga, apa yang masih belum anak-anak pahami hari ini? Ada yang belum paham? Tidak. Adakah materi pembelajaran hari ini yang belum anak-anak mengerti atau anak-anak pahami? Tidak. Ya, kalau tidak, sekarang Bapak lanjutkan memberikan evaluasi. Sebelum Bapak berikan evaluasi, silakan tutup bukunya dulu. Tutup buku. Sudah. Hanya ada buku tulis dan pulpen atau pensil. Silakan anak-anak kerjakan evaluasi. Silakan kembali ke tempat duduknya sebelum mengerjakan evaluasi. Sudah semua ke tempat duduk masing-masing? Sudah. Sudah. Silakan. Nah, di sini anak-anak tinggal menjawab. Disilang, ya. Disilang evaluasinya. Nanti Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Silakan dikerjakan. Kasih nama. Tidak boleh bekerja sama. Sudah? Tidak
ada yang bekerja sama dalam mengerjakan evaluasi. Ya, diisi nama, nomor, dan kelas. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi ini. Sudah. Kalau sudah, bagi yang sudah boleh dikumpul evaluasinya. Buat. Kalau sudah, bagi yang sudah selesai evaluasi boleh dikumpul. Tidak sudah, silakan dikumpul. Silakan kalian mengumpul SKPD-nya. Sudahkah semua? Sudah semua mengumpul evaluasi? Sudah semua? Ya, kalau sudah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kembali Bapak akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Oke. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Harus semua kompak bernyanyi ya? Harus semua kompak. Sekarang silakan duduk dulu. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak tugaskan anak-anak untuk mempelajari di rumah tentang materi yaitu penguapan pada halaman di buku paket kalian di tema 3 pada halaman 125. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang memimpin doa kembali? Silakan. Berdiri dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita menundukkan kepala sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.